Selamat datang di channel Neng Parsini. Video alur cerita novel audio kali ini berjudul Si Iblis Kecil. Semoga terhibur. Bab 7. Perasaan si alien. Wu Chen sudah berganti pakaian saat 3 orang teman dari Sekte Elang masuk ke rumahnya. Pakaian berwarna hitam dan menutupi seluruh tubuh pemuda itu. Dia juga menggunakan kain untuk menutup kepala dan wajahnya, hanya memperlihatkan kedua matanya. Kami turut berduka atas kepergian nenekmu. Andai saja kami datang lebih cepat, kami pasti akan membantu proses pemakaman. Yuyun dengan perasaan menyesal memulai pembicaraan. Kau tidak perlu khawatir jika Rui dan dua junior itu melapor ke sekte. Mereka tidak akan berani karena akan mendapat hukuman cukup berat. Terima kasih. Selain nenek hanya kalian bertiga yang baik padaku. Aku tidak tahu harus bagaimana untuk membalas kebaikan kalian. Balas Wu Chen yang tertunduk malu. Selain dengan neneknya, dia sangat jarang berinteraksi dengan orang lain. Mungkin karena itu dia sangat sulit mengakrabkan diri dengan ketiga temannya. Setelah Wu Chen berbicara, suasana mendadak hening. Chungli menggaruk-garuk kepala, entah karena gatal atau memang karena bingung hendak berkata apa pada Wu Chen. Bagaimana jika kita berburu monster iblis saja? Kebetulan beberapa hari ini aku tidak ada tugas dari sekte. Si alien yang mendengar perkataan Chungli menatap pemuda itu dengan mata melotot. Kenapa kau sangat bodoh? Dia baru saja memakamkan neneknya, dan kau sudah mengajaknya berburu monster iblis. Kenapa kau tidak pernah bisa membaca situasi? Si alien yang kesal mendengar perkataan Chungli memarahi pemuda itu dengan suara yang direndahkan. Yuyun yang melihat kelakuan kedua temannya hanya bisa menggelengkan kepala. Sejak kapan kau membuka jalur meridianmu? Saudara Wu, tanya Yuyun yang sangat penasaran, karena beberapa kali mereka bertanya, Wu Chen selalu mengatakan kalau dia tidak pernah menggunakan sumber daya penguat tubuh. Wu Chen akhirnya menceritakan semua tentang bagaimana dia berhasil berkultivasi, tetapi tetap merahasiakan beberapa hal dari mereka bertiga. Terutama tentang kristal roh dan tubuh monsternya. Jadi seperti itu, nenekmu diam-diam memberimu banyak sumber daya tanpa kau ketahui kegunaannya. Tiga orang itu mengangguk, tapi sedikit tidak mengerti kenapa nenek Ning merahasiakan dari cucunya sendiri, dan mengapa wanita tua itu tidak membiarkan Wu Chen berkultivasi sejak lama. Normalnya seseorang akan memulai jalan kultivasi paling lambat saat berusia 15 tahun, tapi Wu Chen justru baru memulai saat berumur 18. Chungli yang terlihat berpikir kemudian bertanya pada Wu Chen. Aku mengenali jurus tapakmu tadi. Kalau tidak salah itu adalah jurus tapak penggetar jiwa. Apa aku salah? Pemuda itu bertanya walau sudah tahu jawaban dari temannya itu. Sebagai jawaban Wu Chen hanya memberi sedikit anggukan. Aish, kau ini kenapa membeli 3 jurus pecahan teknik Ashura pembunuh dewa? Meski itu jurus tingkat menengah, tetapi harganya nyaris sama dengan teknik tingkat atas. Chungli merasa kalau nenek Ning telah melakukan kesalahan dengan membelikan kitab jurus itu untuk Wu Chen. Dua gadis yang berada di dalam rumah juga berpikir sama dengan Chungli. Saudara Wu, kitab itu berisi teknik tidak lengkap. Ashura pembunuh dewa terdiri dari 7 jurus, 4 jurus lainnya dipecah dengan 2 kitab lain. Satu kitab lain cukup langka dan mahal, sementara satu kitab lagi hampir tidak terdengar ada yang menggunakan jurus itu. Jadi tidak ada yang dapat menyempurnakan teknik itu sepenuhnya. Yuyun menjelaskan pada Wu Chen, orang juga enggan untuk membeli teknik itu karena sangat boros dalam pemanfaatkan ki. Kali ini si alien yang melengkapi penjelasan Yuyun. Pantas saja beberapa waktu ini aku hanya bisa menggunakan 2 jurus dan sudah kehabisan ki. Bahkan saat latihan aku hanya bisa menggunakan jurus tendangan bayangan ganda sebanyak 1 kali saja, ucap Wu Chen dengan mengangguk dan berterima kasih atas penjelasan mereka, tetapi dia tidak merasa kalau nenek telah salah memilih kitab itu untuknya. Nenek pasti memiliki tujuan saat membeli kitab jurus itu untukku. Batin Wu Chen memikirkan neneknya yang baru tiada. Kau tidak perlu terlalu khawatir dengan meningkatnya ranah kultivasimu. Energi ki yang kau miliki juga akan meningkat. Sebaiknya untuk berjaga-jaga, kau mencari teknik lain untuk dilatih. Chungli menerangkan sembari menepuk pundak Wu Chen. Sayangnya kau tidak memiliki sekte untuk pendukungmu. Jadi hanya bisa membeli teknik dan sumber daya di rumah lelang. Yuyun,
Merasa kasihan pada Wu Chen. Membawa pemuda itu ke sekte sudah pasti ditolak. Bukan hanya karena kondisinya, tetapi usia dan kultivasinya sudah terlambat untuk diterima oleh sekte manapun. Jadi sekarang apa yang akan kau lakukan? Chung Li bertanya dengan tatapan penuh harap. Dia tentu saja ingin cepat-cepat berburu monster iblis dengan Wu Chen yang kini sudah menjadi kultivator. Dia menggosok-gosok kedua telapak tangan saat menunggu jawaban dari pemuda buruk itu. Aku akan berburu monster dan mengumpulkan sumber daya untuk meningkatkan kultivasiku. Mungkin akan masuk lebih jauh di kedalaman hutan. Yuyun dan Xie Lian saling tatap karena tidak percaya dengan pendengaran mereka, berbeda lagi dengan Chung Li. Dia bahkan tertawa terbahak-bahak. Ya, hahaha, aku senang dengan semangatmu iblis kecil. Kau tentu tidak akan meninggalkanku bukan? Mata Xie Lian membesar saat mendengar perkataan Chung Li. Apa kau sudah gila? Bahkan, murid sekte dilarang berburu melewati batas yang sudah ditentukan. Kita hanya diperbolehkan berburu monster di atas tingkat 3 bersama para tetua di ranah raja. Melawan monster iblis tingkat 3 saja kita hampir mati. Kalian berdua tidak perlu ikut. Ini urusan para laki-laki. Kalau kau ingin mati, mati saja sendiri, jangan mengajak Wu Chen bersamamu. Aish, kau ini kenapa cerewet sekali hari ini? Kau tidak dengar, Wu Chen harus mengejar ketertinggalan agar dapat masuk ke suatu sekte, hanya di kedalaman hutan terdapat sumber daya yang lebih mahal. Karena merasa sangat jengkel mendengar jawaban Chung Li, Xie Lian keluar dari rumah Wu Chen dengan membanting pintu sangat keras. Brak! Chung Li bergidik ngeri saat melihat gadis itu keluar dari rumah. Yuyun menghela napas panjang, dia lalu menatap Wu Chen. Sebaiknya kau pikirkan dengan matang tujuanmu untuk masuk lebih dalam. Walau kau sudah berkultivasi, monster di sana sangat sulit untuk ditangani. Kami sudah jelaskan sebelumnya bukan, dari monster tingkat 4 ke atas, mereka sudah bisa memanipulasi ki seperti kita para kultivator. Aku mengerti. Aku hanya akan mencari sumber daya dari tumbuhan spiritual. Untuk kugunakan sendiri dan menjual beberapa untuk dikumpulkan membeli artefak penyimpanan seperti yang kalian miliki. Wu Chen sudah sangat lama menginginkan artefak penyimpanan seperti milik teman-temannya. Pertama kali melihat temannya membawa barang-barang dengan mudah, membuat Wu Chen terkesima. Dan memimpikannya untuk memilikinya. Artefak penyimpanan biasanya berbentuk cincin atau perhiasan lain. Ada juga yang berbentuk kantung dari kulit monster. Dengan adanya artefak penyimpanan, seorang kultivator bisa memindahkan barang ke dalam ruang dimensi yang ada di dalam cincin. Kau tenang saja iblis kecil. Aku Chung Li pasti akan menemani dan membantumu. Sebagai hadiah untuk kultivasimu, aku akan memberikan pedang tulang hijau padamu. Dari artefak penyimpanannya Chung Li mengeluarkan pedang yang mereka dapat dari monster belalang. Saat pertama kali Wu Chen berburu, walau disebut pedang, kenyataannya pedang dari ekor monster belalang itu lebih mirip seperti golok. Dengan bentuknya yang lebar dan sedikit melengkung. Anggap saja itu kenang-kenangan dari perburuan pertamamu. Ucap Yuyun membujuk Wu Chen agar bersedia menerima hadiah dari Chung Li. Terima kasih banyak untuk kebaikan kalian. Wu Chen dengan mata berkaca-kaca memberi hormat pada kedua teman yang duduk di dekatnya. Kau tidak perlu berterima kasih padaku, aku bahkan belum memberimu hadiah. Yuyun sebenarnya juga ingin memberi hadiah. Tetapi di dalam cincin penyimpanan miliknya, tidak ada barang berharga yang pantas diberikan sebagai hadiah saat ini. Cukup lama mereka bercerita, sedangkan Xie Lian tidak juga kembali. Saudara Wu, aku akan kembali ke sekte. Sebaiknya kau batalkan niatmu tadi. Aku tidak akan ikut jika kalian berdua mengambil resiko yang sangat berbahaya. Setelah memberi salam, gadis itu bangkit dari duduk dan pergi. Meninggalkan rumah Wu Chen, Yuyun tersenyum geli saat melihat ke kejauhan, ternyata Xie Lian tengah duduk di atas sebuah cabang pohon. Gadis itu terlihat sedang merungut dan mencabuti dedaunan dari ranting yang dia pegang. Apa kau tidak akan menyatakan perasaanmu padanya? Yuyun bertanya dengan suara yang dikeraskan dari bawah pohon. Aku, apa yang kau katakan? Aku tidak mungkin menyukai pria bodoh itu. Kau ini tidak baik menyangkal perasaanmu sendiri. Xie Lian hanya diam saja saat mendengar perkataan temannya. Saat Yuyun sudah berdiri di cabang lain di dekat gadis itu, dia dengan ragu-ragu berbicara, apa tidak akan memalukan jika seorang gadis yang menyatakan perasaan lebih dulu
Wajah si alien memerah saat dia mengakui perasaannya pada Yuyun. Pria seperti Chungli itu tidak akan peduli dengan hal-hal seperti itu. Meski dia menolakmu nantinya, dia tidak akan mempermasalahkan kejadian itu. Seperti yang kau katakan, dia pria bodoh dan ceroboh. Yuyun tertawa geli setelah memberi nasihat. Tidak lama kemudian, dua gadis itu melihat Wu Chen dan Chungli keluar dari rumah. Wu Chen terlihat menyandang pedang tulang hijau di punggungnya. Si alien sangat geram saat melihat dua pria muda itu pergi ke arah hutan. Kuharap mereka tidak pergi seperti yang mereka rencanakan sebelumnya. Di sekitar area biasa kita berburu, aku yakin mereka akan baik-baik saja. Lagi pula Wu Chen membutuhkan lebih banyak pengalaman bertarung. Yuyun sangat berharap jika Chungli bisa berpikir jernih. Karena pergi hanya berdua dengan seorang kultivator baru. Meski dia tahu jika tubuh Wu Chen sedikit istimewa, awas saja jika dia benar-benar membawa Wu Chen berburu monster iblis tingkat 3. Jika berhasil kembali hidup-hidup, akan kupatahkan potongnya. Si alien yang sangat kesal saat melihat Chungli berbicara dengan bersemangat. Dia juga mematahkan ranting yang ada di tangannya. Chungli yang sedang asyik mengoceh tiba-tiba memegang tengkuknya. Kenapa tubuhku tiba-tiba merinding? Sepertinya ada yang sedang mengutukku. Ayo iblis kecil, kita sebaiknya lekas masuk hutan agar bisa berburu sebelum gelap. Setelah itu kita bisa beristirahat di dalam hutan. Wu Chen sedikit tersenyum saat mendengar perkataan Chungli. Entah kenapa dia tidak merasa marah jika pemuda itu menyebutnya iblis kecil. Mungkin karena dari nada suara temannya, itu tidak ada maksud untuk mengejek dirinya. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.